Mulai dari membakar kulitnya, menendang mukanya, memperkosanya secara bergiliran dengan dua rekannya itu, sampai memaksa Man I untuk memakan kotorannya sendiri. Hi, I'm Tivan Yellow, welcome back to my channel. So guys, malam ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus yang melibatkan Hello Kitty. Jadi gimana nih? Ini Hello Kitty yang ngebunuh atau Hello Kitty-nya yang dibunuh? So, sebelum kita bahas pembahasan ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Nah guys, kasus ini itu terkuak setelah ada remaja gadis melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian yang ada di Hong Kong setelah dia itu nggak tahan banget digangguin sama hantu karena dia dan komplotannya menyiksa seorang wanita. Dan tentunya ini menjadi salah satu kasus yang paling menghebohkan di Hong Kong bahkan di dunia pada saat itu pada tahun 1999 bulan Mei karena sangat sadis dan gila banget. Jadi guys, sebelum kita bahas kasus ini lebih lanjut, kita bahas dulu siapa sih korban dari pembunuhan Hello Kitty ini. Ya, korban dari pembunuhan Hello Kitty ini itu bernama Fan Mai I. Dia orang Hong Kong. Ya, dari nama aja kita udah tahu itu nama-nama kayak Cantonese gitu. Dan guys, tampaknya masa kecil Fan Mai I ini itu nggak begitu baik. Soalnya dari kecil itu dia sudah ditinggal sama orang tuanya dan membuat dia harus tinggal bersama seorang wanita. Dan sejak Man I masih remaja, dia itu sudah kecanduan banget sama narkoba sehingga ini membuat dia itu harus bekerja keras untuk mendapatkan uang tapi dengan cara yang nggak halal. Ya, dia pun menjadi pelacur untuk bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Dan di usianya yang ke-23 tahun, dia itu sempat menjadi hostess gitu di bar-bar malam yang ada di Hong Kong. Kalau kamu nggak tahu hostess itu apa, itu kayak cewek seksi yang nemenin orang-orang atau pria-pria yang datang ke bar atau diskotik. Ya, seperti itulah. Man I juga sempat menikah dan memiliki seorang anak pria. Dan kemudian di tahun 1977 saat dia itu lagi nyantai-nyantai di bar malam yang ada di Hong Kong, dia itu ketemu sama seorang pria yang bernama Chan Man Lok. Aduh, nama orang Hong Kong susah-susah banget ya. Kayak nama makanan, choy pan, kway tiao, bakpao. Nah, si Chan Man Lok ini itu adalah seorang gangster dan pengedar narkoba. Dan mereka pun singkat cerita ngobrol di bar tersebut. Dan mereka kayak ngerasa, wah, si Man Lok ini kok kayak cocok banget pas ngobrol sama si Man I. Dan mereka pun melanjutkan hubungan mereka lebih lanjut kayak ya semi-semi pacaran gitu, PDKT-an. Dan memang mereka tuh cocok banget soalnya secara si Man I itu kan seorang yang demen banget sama narkoba, pecandu narkoba. Dan si Man Lok itu adalah pengedar narkoba. Jadi pengedar narkoba ketemu dengan penikmat narkoba. Jadi cocok banget dong. Kemudian guys, awal permasalahan dari kasus yang sadis ini, kasus Hello Kitty murder ini, itu terjadi pada awal tahun 1999. Yaitu pada suatu hari si Man I itu lagi bener-bener butuh uang banget untuk bisa membeli narkoba. Dan akhirnya dia kayak gelap mata gitu. Dia ambillah dompet si Man Lok secara diam-diam dan dia curi uang Man Lok sebesar $4.000 Hong Kong. Dan singkat cerita si Man Lok pun kayak nyadar kalau si Man I lah yang mencuri uangnya. Ya, kemudian dia pun manggil bawahannya dua orang yang bernama Lung Sin Cho yang berusia 27 tahun dan Lung Wai Lun yang berusia 20 tahun untuk menculik si Man I dan membawanya ke apartemen yang ada di Granville Road, Hong Kong. Nah, di dalam kamar apartemen ini itu terdapat banyak banget ornamen-ornamen yang berhubungan dengan Hello Kitty. Dari spray tempat tidurnya Hello Kitty, gorden, peralatan dapur Hello Kitty semua, sampai ada juga boneka Hello Kitty besar di kamar apartemen itu. Aku nggak tahu sih kenapa bisa banyak banget ornamen Hello Kitty di kamar itu. Apakah si Man Lok demen banget sama Hello Kitty, maniak sama Hello Kitty? Ya, jangan-jangan celah dalam si Man Lok coraknya juga adalah Hello Kitty. Siapa tahu beli tanah abang. Nah guys, awal tujuan si Man Lok menculik si Man I ke apartemen tersebut adalah cuma sebenarnya untuk menagih uang $4.000 yang si Man I curi dari dompetnya Man Lok. Tapi ya, setelah itu dia pun mulai kayak mungkin psycho juga. Dari awalnya cuma kayak mau nagih utang doang, jadi berakhir ke pembunuhan yang sangat sadis dan tragis. Jadi awalnya si Man I itu sudah berhasil membayar si Man Lok sebesar $4.000 Hong Kong dengan bunga tambahan sebesar $10.000 Hong Kong. Jadi lebih dari 2 kali lipat dari uang yang si Man I curi. Wow. Namun setelah si Man I ini udah bayar semuanya sebesar $14.000 Hong Kong, ternyata si Man Lok ini emang dasarnya jahat banget, emang pengen nyiksa si Man I. Dia malah memeras Man I lagi untuk menyuruhnya membayar uang sebesar $16.000 Hong Kong lagi. Dan
Dan ya otomatis si Man ini pun beberapa bulan, beberapa saat dia berusaha untuk membayar, tapi kayak nggak bisa gitu membayar si Manlok karena jumlahnya besar banget. Dan Manlok pun akhirnya memutuskan untuk menyiksa si Man I di kamar apartemen tersebut sampai ia tewas. Jadi disiksa deh tuh si Man I selama 1 bulan di kamar tersebut. Mulai dari membakar kulitnya, menendang mukanya, memperkosanya secara bergiliran dengan 2 rekannya itu, sampai memaksa Man I untuk memakan kotorannya sendiri. Nah jadi di awal tadi aku sempat bilang kalau ada seorang remaja yang mengungkap kasus ini kepada pihak kepolisian yang ada di Hong Kong yang berusia 14 tahun itu. Nah si remaja ini itu bernama Ah Fong. Nah si Ah Fong sendiri itu sebenarnya kayak pacarnya si Manlok ya tahu sendiri kalau kamu nonton film gangster-gangster di TV itu kan semakin banyak uang yang mereka punya, semakin tenar, maka para gangster itu akan memiliki banyak banget pacar ya, pacar. Dan si Ah Fong pun ceritain lah kepada pihak kepolisian kalau dia itu pernah ngelihat si Manlok nendang kepalanya Man I sampai 50 kali. Wow, kepala lu ditendang sekali aja udah bonyok. Ini 50 kali guys, 50 kali. Jadi gua nggak bisa bayangin betapa hancurnya itu kepala ditendang sampai 50 kali. Belum lagi siksaan-siksaan lain dari kayak yang aku bilang tadi, makan kotornya sendiri, diperkosa ya. Dan alhasil setelah sebulan si Man I disiksa di dalam kamar apartemen tersebut, dia pun meninggal. Ya masih ambigu sih meninggalnya. Ada yang bilang dia meninggal itu karena overdosis, karena ya sebelum Man I meninggal dia itu sempat dikasih minum obat yang namanya adalah metafetamin, yang akhirnya membuat dia overdosis dan meninggal. Jadi metafetamin adalah obat psikotropika yang bekerja dengan cara meningkatkan jumlah zat kimia otak, dopamin, serotonin, yang dapat menyebabkan aktivitas otak dan sistem peredaran darah mengalami peningkatan. Dan setelah mereka berempat sadar kalau si Man ini sudah tewas, mereka pun membawa tubuhnya Man I ke dalam bathtub untuk dimutilasi dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Tapi sebenarnya ini agak bingung sih, mereka juga nggak bener-bener 100% yakin kalau si Man ini tewas. Mereka cuma kayak kira-kira doang, kayaknya dia tewas deh. Bisa aja kalau si Man I waktu itu bukan tewas melainkan cuma pingsan, tapi ya mereka anggap tewas kayak sok tahu gitu. Dan alhasil mereka setelah memotong tubuh Man I menjadi beberapa potongan, mereka pun pangganglah tubuh Man I di atas kompor dan mereka jadikan makan malam. Ya tujuan mereka sebenarnya adalah agar mayat Man I ini itu nggak terlalu menyebabkan bau busuk karena sudah mereka makan sebagian kan. Dan ya singkat cerita, setelah mereka makan hampir seluruh tubuh Man I malam itu, dinner tubuh manusia itu kan ada sisa-sisa tulang-tulangnya tuh, nggak mungkin dong mereka makan tulang dan giginya juga. Jadi tengkoraknya si Man I ini itu dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty yang ada di kamar tersebut dan kemudian dijahit lagi boneka tersebut dan ya ditaruhlah boneka itu di dalam kamar itu. Mereka lakukan itu untuk menyembunyikan tengkorak Man I agar nggak ada yang tahu. Jadi lu bisa bayangin gak sih untuk lu pencinta Hello Kitty, misalnya lu peluk, boneka Hello Kitty lucu banget, ternyata di dalam kepala Hello Kitty itu ada tengkorak kepala manusia yang sudah dimutilasi. Dan sementara jeroan-jeroan dari si Man I dan gigi si Man I itu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dilempar ke atas kanopi toko yang ada di lantai bawah apartemen mereka. Alhasil setelah kesaksian dari Ah Fong kepada pihak polisi yang ada di Hong Kong dan bukti-bukti yang kuat kayak tengkorak manusia di dalam boneka Hello Kitty dan yang kantong tadi yang isi jeroan sama giginya si Ah Fong, polisi pun langsung segera menangkap Manlok dan rekannya, mereka bertiga, untuk dibawa ke kantor polisi dan diadili di pengadilan. Dan akhirnya mereka pun bertiga disidang, si Manlok dan rekan-rekannya yang menyiksa si Man I. Namun guys, ternyata mereka tuh cuma dikenakan pasal penyiksaan, bukan pasal pembunuhan. Karena juri itu menganggap kalau si Man I ini itu meninggal bukan karena dibunuh oleh mereka, tapi Man I itu meninggal karena obat yang dia minum, metamfetamin dan overdosis. Jadi mereka itu bertiga dihukum seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah dihukum 20 tahun. Jadi ya, saat mereka di penjara, mereka akan dilihat apakah dalam 20 tahun mereka dikurung di sana, mereka tuh bertingkah baik atau enggak. Kalau mereka itu bertingkah baik, mereka itu kemungkinan bisa dibebaskan setelah dihukum 20 tahun di penjara. Tapi kalau misalnya mereka itu bertingkah buruk nih di penjara, mereka itu kemungkinan ya nggak dibebaskan sampai waktu yang nggak ditentukan. Nah terus setelah kasus ini kan booming banget ya waktu itu ya. Semua orang pada tahu, apalagi di Hong Kong itu kan kecil, nggak gede-gede banget. Jadi semua orang yang ada di Hong Kong itu geger lah akan apartemen bekas terjadinya pembunuhan ini, sehingga apartemen tersebut yang ada di Granville Road itu menjadi kayak angker gitu. Banyak rumor-rumor dan desas-desus mengatakan kalau apartemen apalagi kamarnya itu berhantu, sehingga sepi deh apartemen itu dan nggak ada lagi mau sewa. Dan suatu ketika ada juga investor yang kayak nggak percaya gitu, dia beli apartemen ini dan bener aja setiap orang ada yang sewa ke kamar di apartemen itu, mereka selalu digangguin sama hantu-hantu di sana karena bekas terjadi pembunuhan dan sepi lagi. Dan akhirnya ini membuat investor dari gedung itu pada tahun 2012 merobohkannya.
So guys, gimana menurut kamu dari cerita yang baru saja kita bahas? Apakah serem banget? Dan kalau misalnya kamu datang ke Hong Kong dan apartemen ini masih ada, belum dirobohkan, apakah kamu mau mencoba menyewa kamar ini untuk kayak ngerasa atmosfernya, atau kamu takut dan gak berani? Please beri opini kamu di kolom komentar di bawah biar sama-sama kita diskusikan. Sekian dulu video hari ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan jangan lupa tekan like dan share agar teman-teman kamu juga tahu akan video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.